Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu berharap kalian semuanya masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat mengikuti pembelajaran daring online ya. Walaupun mungkin kita belum bisa melakukan pembelajaran secara bertatap muka, Ibu harap kalian tidak patah semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi masih di bab 1 ya, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu arti dari pengukuran atau konsep pengukuran ya. Jadi, mengukur adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Satuan adalah suatu besaran yang nilainya tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Dalam pengukuran terdapat dua jenis satuan, yaitu pengukuran dengan satuan tidak baku dan pengukuran dengan satuan baku. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran itu disebut dengan alat ukur. Nah, apakah bedanya pengukuran baku dan tidak baku? Ya, jadi pengukuran dengan satuan tidak baku itu adalah pengukuran dengan satuan yang menghasilkan nilai pengukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, ya, kemudian hasta ataupun depa, ya. Ini adalah contoh-contoh pengukuran dengan satuan tidak baku. Ya, ada depa ya anak-anak ya. Kemudian hasta, kemudian ada jengkal, ada depa, ada langkah, dan bisa juga menggunakan tali ya. Nah, dari contoh tersebut di atas, maka baik jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, hasta, lengan, maupun depa, itu akan menimbulkan perbedaan hasil pengukuran yang mengakibatkan satuan tersebut tidak diakui secara internasional dan tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur panjang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengukuran dengan satuan baku. Pengukuran dengan satuan baku adalah pengukuran yang satuannya dapat diterima secara internasional. Kegunaan dari satuan baku ini untuk menyeragamkan hasil pengukuran yang disepakati oleh para ilmuwan yang dikumpulkan menjadi suatu besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya, ya. Jadi kumpulan tersebut digabungkan menjadi satu sistem satuan yang disebut dengan standar internasional atau biasa disingkat dengan SI. Nah, macam-macam alat ukur apa saja? Yang pertama itu ada alat ukur panjang ya. Ada penggaris ya anak-anak ya. Ini ketelitiannya adalah 1 mm. Kemudian ada jangka sorong ya. Jangka sorong ini ketelitiannya 0,1 mm, kemudian ada mikrometer sekrup ketelitiannya 0,01 mm. Nah, ada juga penggaris ya, yang merupakan alat ukur panjang. Nah, ini gambar jangka sorong aslinya ya anak-anak ya, seperti ini. Jadi bisa didorong ya, bisa didorong mendekati atau menjauh benda yang diukur. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda yang berbentuk bulat ya, seperti kelereng, kemudian bola pingpong ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, ini bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Jadi benda tersebut dihimpit ya dengan menggunakan jangka sorong ya, di mana nilainya itu sebesar ini ya anak-anak ya. Jadi kita lihat dulu angka utamanya ya, atau skala utamanya ya. Skala utamanya adalah yang ini ya anak-anak ya, skala utamanya ya. Jadi
2,1 cm ya. Kemudian skala noniusnya ini yang di bawah. Skala noniusnya yang di bawah, kemudian di garis yang berimpit antara bagian atas dan bagian bawah. Ini adalah 5 ya. Kemudian 5 dikalikan 0,1 ya. 5 dikalikan 0,1 kalau dia milimeter, kalau dia sentimeter dikalikan 0,01 sehingga menjadi 0,05 cm. Lalu kita jumlahkan 2,1 ditambah 0,05 cm menghasilkan 2,15 cm. Ini adalah pengukuran benda dengan jangka sorong yang menunjukkan angka seperti pada lingkaran gambar ini. Nah, kemudian ya, ini cara mengukur diameter luar lingkaran dengan menggunakan jangka sorong ya. Geser ya, ini bisa digeser ya anak-anak ya, geser rahang sorongnya ya. Kemudian masukkan benda di antara rahang sorong dengan rahang tetap ya. Jadi masukkan benda di sini ya, di sini anak-anak ya. Kemudian geser kembali rahang sorong sehingga benda tertahan ya di antara rahang tetap dan rahang sorong. Lalu kalian bisa mengamati hasil pengukurannya. Nah, jangka sorong itu adalah alat ukur yang memiliki ketelitian sampai 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau garis tengah bagian luar suatu pipa, ya, jadi benda yang berbentuk bulat ya anak-anak ya. Kemudian garis tengah bagian dalam, kemudian kedalaman suatu lubang. Itu fungsi dari jangka sorong. Nah, ini ada mikrometer sekrup, jadi penampakannya seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian cara menggunakan mikrometer sekrup itu klik bagian hulu mikrometer ya. Ini diklik bagian hulu mikrometer, kemudian klik benda yang ingin diukur. Klik kembali bagian hulu untuk menahan benda, kemudian tekan reset untuk mengunci mikrometer sekrup, kemudian tekan preview untuk membaca hasil pengukuran. Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan hasil pengukuran mikrometer sekrup berikut. Ya, jadi sebentar ya anak-anak ya. Nah, jadi ini ya. Kalian bisa menghitung dengan cara seperti yang Ibu jelaskan tadi di jangka sorong ya. Ini skala utamanya jatuh di 4,5 ya anak-anak ya. 4,5, kemudian skala noniusnya adalah ini 25, 26, 27. 27 di antara 27 dan 28 berarti 27,5 ya. 27,5 dikalikan 0,01 mm. Setelah itu bisa dijumlahkan dengan skala utamanya ya, yaitu 4,5 ya anak-anak ya. Seperti itu contoh menghitung pengukurannya. Kemudian ada alat ukur massa ya. Alat ukur massa itu ada neraca elektronik, kemudian neraca dua lengan, ada neraca Ohaus dan neraca Pegas. Kemudian ada alat ukur waktu juga, ada jam matahari, ada jam dinding, ya. Kemudian ada stopwatch. Kemudian ada alat ukur listrik, ada ampermeter untuk mengukur arus listrik, ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, ada ohmmeter ini untuk mengukur hambatan listrik. Kemudian alat ukur suhu ya, yaitu termometer ya. Nah, itulah penjelasan singkat dari Ibu mengenai pengukuran suatu besaran ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan hari ini, dan ada istilah pepatah yang mengatakan bahwasanya masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Oleh karena itulah kita tetap harus bersemangat, tidak boleh menyerah ya. Jadi selalu belajar untuk memperbaiki masa depan kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.